Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Ramadhani, NPM 15 dari pengenalan pola paralel C. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi logika fuzi. Yang pertama yaitu logika fuzi adalah suatu bentuk logika bernilai tinggi di mana nilai kebenaran variabel dapat berubah bilangan real antara 0 dan 1, keduanya inklusif. Ini digunakan untuk menangani konsep kebenaran parsial, di mana nilai kebenaran dapat berkisar antara sepenuhnya benar dan sepenuhnya salah. Sebaliknya, dalam logika boolean, nilai kebenaran variabel hanya mungkin nilai integer 0 atau 1. Logika fuzi diperkenalkan pertama kali pada tahun 1995 oleh Profesor Lutfi Azadeh, seorang peneliti di Universitas California di Berkeley dalam bidang ilmu komputer. Profesor Zadeh beranggapan logika benar salah tidak dapat mewakili setiap pemikiran manusia. Kemudian dikembangkanlah logika fuzi yang dapat merepresentasikan setiap keadaan atau mewakili pemikiran manusia. Perbedaan antara logika tegasan, logika fuzi terletak pada keanggotaan elemen dalam suatu himpunan. Jika dalam logika tegasan, suatu elemen mempunyai dua pilihan, yaitu terdapat dalam himpunan atau bernilai 1, yang berarti benar, dan tidak pada himpunan atau bernilai 0, yang berarti salah. Sedangkan dalam logika fuzi, keanggotaan elemen berada di interval 0,1. Logika fuzi menjadi alternatif dari berbagai sistem yang ada dalam pengambilan keputusan karena logika fuzi mempunyai kelebihan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memiliki konsep yang sangat sederhana sehingga mudah untuk dimengerti. Yang kedua, sangat fleksibel, artinya mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan dan ketidakpastian. Yang ketiga, memiliki toleransi terhadap data dan tidak terhadap data yang tidak tepat. Yang keempat, yaitu mampu mensistemkan fungsi-fungsi non-linear yang sangat kompleks. Yang kelima, dapat mengaplikasikan pengalaman atau pengetahuan dari para pakar. Yang keenam, dapat bekerja sama dengan teknik-teknik kendali secara konvensional. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, didasarkan pada bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti. Berikut adalah arsitektur logika fuzi, yaitu ada 3. Yang pertama, fusifikasi, sistem inferensi, dan defusifikasi. Yang pertama yaitu fusifikasi didefinisikan sebagai pemetaan dari himpunan tegas ke himpunan fuzi. Kriteria yang harus dipenuhi pada proses fusifikasi adalah semua anggota pada himpunan tegas harus termuat dalam himpunan fuzi. Tidak terdapat gangguan pada input sistem fuzi yang digunakan untuk bisa mempermudah perhitungan pada sistem fuzi. Sistem inferensi yaitu merupakan tahap evaluasi pada himpunan fuzi. Terhadap evaluasi dilakukan berdasarkan penalaran dengan menggunakan input fuzi dan aturan fuzi sehingga diperoleh output berupa himpunan fuzi. Yaitu yang terakhir, defusifikasi sebagai pemetaan dari himpunan fuzi B ke himpunan tegas. Himpunan fuzi yang dimaksud di sini adalah hasil output yang diperoleh dari hasil inferensi. Pada proses defusifikasi ada 3 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu masuk akal, perhitungannya sederhana, dan kontinu. Berikut adalah arsitektur logika fuzi. Selanjutnya adalah akan dijelaskan macam-macam inferensi fuzi, yaitu metode Mandami, Tsukamoto, dan Sugeno yang sering digunakan dalam berbagai penelitian. Yang pertama yaitu metode Mandami. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan paling sering digunakan untuk penelitian dibandingkan metode yang lain. Input dan output pada metode Mandami berupa himpunan fuzi. Metode Mandami menggunakan fungsi implikasi min dan agregasi max, sehingga metode Mandami juga disebut dengan metode min-max atau min-max inferencing. Keluaran untuk N aturan metode Mandami didefinisikan sebagai berikut. Selanjutnya ada metode Tsukamoto, merupakan di mana konsekuen dari aturan fuzinya
direpresentasikan dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Yang ketiga yaitu metode Sugeno. Berbeda dengan metode Madami, metode Sugeno juga menggunakan himpunan fuzi pada inputnya. Akan tetapi output yang digunakan pada metode Sugeno adalah konstanta atau persamaan linear. Metode ini pertama kali dikenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Selanjutnya adalah proses diversifikasi. Ada 3 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu masuk akal, perhitungan sederhana, dan kontinu. Berikut adalah beberapa metode yang digunakan untuk proses diversifikasi. Yang pertama yaitu bisa menggunakan metode centroid, disebut juga metode center of gravity atau metode pusat luas atau center of area (COA). Proses diversifikasi pada metode centroid adalah dengan mengambil nilai titik pusat dari daerah pada fungsi keanggotaan B. Rumus metode centroid yaitu sebagai berikut. Ada 2, yang pertama untuk domain kontinu dan yang kedua untuk domain discrete. Selanjutnya metode bisektor. Metode bisektor mengambil nilai pada domain himpunan fuzi yang memiliki nilai keanggotaan pada daerah fuzi sebagai solusi tegas dan definisikan sebagai berikut. Selanjutnya ada metode mean of maximum atau MOM. Solusi tegas diperoleh dengan cara mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Selanjutnya ada metode length of maximum atau LOM. Solusi tegas diperoleh dengan cara mengambil nilai terbesar dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Yang terakhir ada metode smalls of maximum atau SOM. Solusi tegas diperoleh dengan cara mengambil nilai terkecil dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. Ya, itu tadi sedikit presentasi tentang logika fuzi dari saya. Apabila ada salah kata, apabila ada kurangan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.